Bastoni dan De Vrij dipastikan absen bela Inter, lawan Udinese. Alessandro Bastoni dan Stefan De Vrij dipastikan absen membela Inter Milan, pada laga pekan ke-31 Serie A melawan Udinese di Stadion Friuli. Sebagaimana dilansir Calcio Mercato, Bastoni mengalami cedera saat sesi latihan, sedangkan De Vrij belum sepenuhnya pulih dari cedera paha. Bastoni berlatih secara terpisah dari skuad Nerazzurri akibat cedera pada otot fleksor ringan, dan pelatih Simone Inzaghi memutuskan untuk meninggalkannya di Milan untuk bisa kembali bugar. Bek timnas Italia itu telah mencatatkan 32 penampilan di semua kompetisi sejauh musim ini, membukukan 1 gol dan 3 assist. Adapun De Vrij, yang mengalami cedera otot paha saat jeda internasional pada Maret lalu, bersama timnas Belanda belum pulih. Menurut laporan tersebut, baik De Vrij maupun Bastoni baru akan tersedia kembali pada tanggal 15 April mendatang, dalam laga kandang Inter melawan Cagliari di pekan ke-32. Inter saat ini kokoh di puncak klasemen Serie A, unggul 11 poin atas Milan yang berada di posisi kedua di puncak. Legenda Juventus, Tardelli klaim Inter Milan sudah raih Scudetto. Legenda timnas Italia dan Juventus, Marco Tardelli mengklaim bahwa Inter Milan sudah memenangkan gelar Serie A pada musim ini, meski secara matematis belum dipastikan. Tardelli menyatakan demikian lantaran sangat sulit bagi rival terdekat, yakni AC Milan dan Juventus untuk mengejar Inter, mengingat jarak poin yang signifikan dan statistik yang ditorehkan Nerazzurri saat ini. Seperti diketahui, tim besutan Simone Inzaghi itu benar-benar unggul telak, di puncak klasemen hingga pekan ke-30 Serie A. Nerazzurri kini mengoleksi 79 poin, unggul 2 digit atas AC Milan yang berada di posisi kedua. Terlebih lagi, Inter sangat superior, dan bahkan mampu mengalahkan AC Milan dengan skor telak 5-1 pada paruh pertama. Inter juga mengalahkan raksasa lainnya, Juventus dan sang juara bertahan, Napoli. Melihat situasi tersebut, maka harapan AC Milan dan Juventus untuk menghentikan langkah Inter memenangkan Scudetto bisa dikatakan nyaris mustahil. Dengan hanya 8 laga tersisa musim ini, Inter sudah memenangkannya, ujar Tardelli kepada Gazzetta. Seperti dilansir Football Italia, itu karena mereka telah melampaui hasil yang mereka peroleh. Dan itu sudah membuktikannya, sambungnya, mengacu pada statistik dan kondisi Inter saat ini. Agen menawarkan Immobile, tapi Inter lebih prioritaskan Gudmundsson. Penyerang Lazio, Ciro Immobile telah ditawarkan ke Inter Milan, tetapi prioritas Nerazzurri tetap merekrut Albert Gudmundsson dari Genoa pada musim panas 2024. Sebagaimana dilansir Tuttosport via FC Internews, bahwa Inter tetap menjadikan Gudmundsson sebagai target teratas mereka untuk memperkuat lini serang pada kampanye musim depan. Inter telah santer dikaitkan dengan kepindahan Immobile, setelah hubungan sang pemain dengan Lazio kian memburuk. Ini tampaknya menjadi musim terakhir bagi Immobile, bersama Lazio. Pemain berusia 34 tahun itu telah membela Biancocelesti, selama total 8 musim. Selama kurun waktu tersebut, Immobile telah mencatatkan 334 penampilan untuk Lazio. Dia telah membukukan total 206 gol, menjadi top skor sepanjang masa klub. Terlebih lagi, Immobile sudah mengenakan ban kapten Lazio sejak kepergian Senat Lulik pada 2020 lalu. Namun, status Immobile dalam proyek Lazio tampak semakin meredup dalam 12 bulan terakhir ini. Pelatih Maurizio Sarri telah hengkang, dan digantikan oleh mantan bos Hellas Verona dan Marseille, Igor Tudor. Tampaknya Lazio akan melakukan penyegaran selama jendela transfer musim panas ini, dan meskipun rekor golnya konsisten bersama klub, Biancocelesti tidak lagi terlalu fokus pada Immobile, terutama mengingat usianya. Klub-klub Inggris tergila-gila dengan Simone Inzaghi, mampukah Inter menahannya? Sejumlah klub Liga Inggris kian tertarik untuk mencoba membajak Simone Inzaghi dari Inter Milan. Hal itu tentunya bisa menyulitkan Inter mempertahankannya di tengah ketertarikan tersebut. Sebagaimana dilansir Corriere dello Sport via FC Internews, bahwa klub-klub papan atas Liga Inggris
sangat terkesan dengan cara Inter bermain di bawah asuhan Inzaghi. Khususnya pada musim ini, musim ketiga mantan pelatih Lazio itu membesut Inter, di mana timnya telah menyerap sepenuhnya ide-ide sang pelatih. Itu terlihat jelas di lapangan, mulai dari para bek yang berkontribusi dalam fase menyerang, hingga rotasi yang lancar di lini tengah. Taktik Inzaghi membuat Inter menjadi tim yang sangat tangguh. Tentu saja ini merupakan kabar baik bagi Nerazzurri, tapi juga membuat mereka was-was. Klub seperti Liverpool dipastikan bakal mengganti pelatihnya pada musim panas 2024 ini, dan telah mengincar Inzaghi sebagai pewarisnya. Kemudian Manchester United dan Chelsea juga siap bersaing dalam perburuan tanda tangan bos Inter itu. Inter dikabarkan siap memperpanjang kontrak Inzaghi hingga akhir Juni tahun 2027. Pelatih berusia 48 tahun ini sangat ingin menandatangani kontrak baru bersama Nerazzurri, lantaran sudah sangat betah di Giuseppe Meazza, dan merasa masih banyak target yang harus dicapai. Martial menawarkan diri ke Inter Milan, setelah terpuruk di Manchester United. Penyerang Manchester United, Anthony Martial dilaporkan telah menawarkan jasanya kepada raksasa Serie A Italia, Inter Milan. Hal itu dikabarkan oleh La Gazzetta dello Sport via Football Italia, bahwa Martial akan meninggalkan The Red Devils sebagai free agent pada musim panas 2024 ini, dan dilaporkan telah menawarkan jasanya ke Inter. Seperti diketahui, Nerazzurri saat ini berada di jalur untuk memenangkan gelar Serie A ke-20 mereka. Mereka juga telah lolos ke Piala Dunia Antar Klub 2025, dalam format baru yang diperluas. Ini berarti mereka membutuhkan sejumlah penyerang baru, terutama karena Alexis Sanchez dan Marco Arnautovic, yang kemungkinan besar tidak dipertahankan. Menurut La Gazzetta dello Sport, Martial telah menawarkan dirinya ke Inter, mengetahui bahwa Nerazzurri memiliki anggaran transfer yang terbatas, dan telah mencapai kesepakatan dengan Mehdi Taremi. Martial baru berusia 28 tahun dan direkrut United seharga 60 juta euro dari Monaco, pada tahun 2015 silam. Namun, ia tidak pernah benar-benar berkembang selama berseragam United, dan pihak klub tidak berniat untuk mengaktifkan opsi perpanjangan kontraknya, sehingga akan habis masa berlakunya pada tanggal 30 Juni tahun 2024.